Pada awal tahun 1945, Amerika Serikat telah mencapai puncak keunggulannya dalam Perang Pasifik. Armada lautnya menguasai jalur samudra, sementara kekuatan udaranya menyerang hampir tanpa perlawanan berarti. Jalur suplai Jepang terputus, industri militernya terpukul, dan kota-kota penting terus digempur dari udara. Jika dilihat dari data dan perhitungan militer, perang ini tampak sudah selesai. Beberapa minggu sebelumnya, Amerika berhasil merebut Iwo Jima, sebuah pulau kecil yang tandus dan nyaris tak dikenal dunia pada masa itu. Namun kemenangan tersebut harus dibayar dengan harga yang sangat mahal. Jepang tidak runtuh, tidak menyerah, dan tidak sedikit pun menunjukkan tanda-tanda akan menghentikan perlawanan. Pasukan mereka bertahan hingga titik terakhir, seakan kekalahan bukan lagi sesuatu yang harus dihindari, melainkan sesuatu yang harus diterima. Dari titik ini, perang mulai terasa berbeda. Setiap pulau yang direbut tidak menghadirkan rasa lega, melainkan kelelahan yang semakin dalam. Setiap kemajuan justru memperjelas bahwa kemenangan tidak bisa diraih dengan cepat atau tanpa pengorbanan besar. Perang yang semula dipahami sebagai persoalan strategi dan kekuatan, perlahan berubah menjadi ujian ketahanan manusia. Dalam konteks inilah Okinawa mulai menjadi pusat perhatian, sebuah pulau yang lebih besar, lebih padat penduduk, dan letaknya sangat dekat dengan Jepang daratan. Bagi Amerika Serikat, Okinawa bukan sekadar target berikutnya, melainkan gambaran tentang masa depan perang di Pasifik. Apa yang terjadi di pulau ini akan menentukan bagaimana perang selanjutnya dijalankan dan apakah cara-cara lama masih relevan untuk mengakhiri perang tersebut. Di Okinawa, garis antara medan tempur dan kehidupan sipil hampir menghilang. Tentara bertempur di desa-desa, di dalam gua, dan di perbukitan yang juga dihuni warga sipil. Pertahanan Jepang tidak dirancang untuk meraih kemenangan cepat, melainkan untuk bertahan selama mungkin. Perang tidak lagi bergerak menuju penyelesaian, melainkan terjebak dalam siklus kekerasan yang semakin luas. Sejak saat itu, Perang Dunia Kedua di Pasifik bukan lagi sekadar soal siapa yang lebih kuat. Ia berubah menjadi pertanyaan tentang batas. Batas pengorbanan, batas kesabaran, dan batas kemanusiaan dalam sebuah konflik yang terus menelan korban tanpa kepastian akhir. Ketika Okinawa akhirnya jatuh, dunia menyaksikan sebuah kemenangan yang terasa hampa. Sebuah kemenangan yang justru membuka jalan bagi keputusan-keputusan yang akan menentukan bagaimana perang ini benar-benar berakhir. Inilah kisah tentang Okinawa. Tentang keputusan strategis yang diambil di meja perencanaan, tentang logika perang yang menuntut konsistensi hingga titik paling ekstrim, dan tentang bagaimana sebuah pulau yang dihuni ratusan ribu orang berubah menjadi tempat di mana batas pengorbanan manusia benar-benar diuji. Disinilah Perang Dunia Kedua di Pasifik memperlihatkan wajahnya yang paling nyata. Ketika kemenangan tidak lagi diukur dari wilayah yang direbut, melainkan dari harga yang harus dibayar untuk mengakhirinya. Memasuki awal tahun 1945, ketimpangan kekuatan di Pasifik terlihat semakin jelas. Jepang berada dalam kondisi terdesak secara militer dan industri. Armada lautnya telah kehilangan sebagian besar kapal tempur utama. Persediaan bahan bakar menipis dan jalur suplai dari Asia Tenggara yang selama bertahun-tahun menjadi penopang utama perang hampir sepenuhnya terputus. Di saat yang sama, kota-kota industri Jepang terus digempur oleh pemboman udara tanpa henti. Namun kehancuran itu tidak serta-merta mematahkan tekad Jepang untuk terus bertempur. Di sisi lain, Amerika Serikat justru berada pada puncak kekuatannya. Produksi industri berjalan tanpa hambatan. Armada, kapal induk, dan kapal perang terus berdatangan ke Pasifik Barat. Keunggulan udara semakin mutlak, sementara sistem logistik Amerika mampu menopang operasi militer dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dari sudut pandang perencanaan, perang tampak semakin terkendali, bahkan hampir dapat diprediksi.
Namun pandangan itu mulai berubah setelah pertempuran di Iwo Jima. Secara strategis, Iwo Jima hanyalah sebuah pulau kecil yang terpencil. Namun cara Jepang bertempur di sana memberi sinyal yang jauh lebih besar. Pasukan Jepang tidak lagi berusaha mempertahankan garis pantai atau melancarkan serangan balik besar. Mereka membiarkan pasukan Amerika mendarat, lalu menarik mereka masuk ke dalam jaringan pertahanan bawah tanah yang dirancang untuk perang jangka panjang. Pertempuran berlangsung lambat, brutal, dan nyaris tanpa jeda hingga pasukan Jepang hancur hampir sepenuhnya. Yang mengejutkan Amerika bukanlah hasil akhirnya, melainkan cara pertempuran itu dijalankan. Jepang tidak bertempur untuk menang. Mereka bertempur untuk memastikan bahwa setiap kemenangan Amerika dibayar dengan harga yang sangat mahal. Setiap meter tanah direbut dengan korban besar. Setiap kemajuan disertai kelelahan fisik dan tekanan mental yang terus menumpuk. Sejak saat itu, Perang Pasifik memasuki fase yang berbeda. Kekalahan tidak lagi berujung pada penyerahan dan kehancuran tidak otomatis menghasilkan penyelesaian. Jepang menunjukkan bahwa mereka bersedia bertahan sampai titik terakhir, bahkan ketika secara rasional perang sudah tidak mungkin dimenangkan. Bagi para perencana militer Amerika, ini adalah peringatan serius. Keunggulan material dan teknologi memang memastikan kemenangan di medan tempur, tetapi tidak menjamin berakhirnya perang. Setiap pulau yang direbut justru membuka kemungkinan pertempuran yang lebih lama dan lebih mahal. Perang tidak lagi bergerak menuju akhir yang cepat, melainkan berubah menjadi ujian ketahanan jangka panjang. Sejarawan Samuel Eliot Morison dalam bukunya History of United States Naval Operations in World War II mencatat bahwa pada tahun 1945, Amerika telah menguasai laut dan udara Pasifik, tetapi pengalaman di Iwo Jima menunjukkan bahwa dominasi tersebut tidak menjanjikan akhir perang yang cepat. Setiap kemenangan diperoleh dengan biaya besar, sementara Jepang menunjukkan kesediaan untuk bertahan sampai kehancuran total. Sebuah kenyataan yang mengubah perhitungan strategis Amerika menjelang tahap akhir perang. Dalam konteks inilah perhatian Amerika beralih ke pulau berikutnya. Jika Jepang tidak runtuh di Iwo Jima, maka pertempuran selanjutnya bukan lagi sekadar soal kemenangan, melainkan soal bagaimana perang ini benar-benar bisa diakhiri. Jika kita melihat peta Asia Timur, Okinawa mungkin tampak seperti satu titik kecil di gugusan Kepulauan Ryukyu. Namun jaraknya yang hanya sekitar 550 km dari Jepang daratan membuat pulau ini memiliki arti yang jauh lebih besar daripada ukurannya. Dari Okinawa, pesawat pengebom dapat menjangkau kota-kota utama Jepang dengan intensitas yang lebih tinggi. Dari perairan di sekitarnya, armada laut mereka bisa mengepung pusat pertahanan musuh dari jarak yang sangat dekat. Bagi Amerika Serikat, perhitungannya sederhana dan pragmatis. Okinawa dapat dijadikan pangkalan udara besar untuk mendukung kampanye pemboman strategis ke wilayah Jepang. Dengan membangun lapangan terbang di sana, jarak tempuh pesawat akan lebih pendek, meningkatkan frekuensi serangan, dan memperkuat tekanan terhadap industri serta infrastruktur Jepang. Selain itu, Okinawa menyediakan pelabuhan alami yang ideal untuk menampung armada besar. Sebuah faktor penting jika invasi ke Jepang daratan benar-benar diputuskan. Namun nilai Okinawa bukan sekadar soal pangkalan udara dan pelabuhan. Pulau ini juga memiliki arti simbolis dan psikologis. Jika Amerika berhasil merebut Okinawa, maka benteng pertahanan terluar Jepang benar-benar telah ditembus. Artinya, perang tidak lagi berlangsung jauh di lautan atau di pulau-pulau terpencil, melainkan telah mendekati wilayah inti Jepang sendiri. Dampaknya terhadap moral rakyat Jepang diperkirakan akan sangat besar. Bagi Jepang, Okinawa bukan sekadar posisi militer, melainkan bagian dari wilayah kekaisaran itu sendiri. Kehilangannya berarti bukan hanya kekalahan strategis, tetapi juga pukulan terhadap harga diri nasional dan keamanan langsung daratan utama. Jika Okinawa jatuh, ancaman invasi ke Jepang bukan lagi sekadar rencana di atas kertas, melainkan kemungkinan nyata yang semakin mendekati daratan utama.
Sejarawan George Pfeiffer dalam bukunya Tennozan, The Battle of Okinawa and the Atomic Bomb menjelaskan bahwa Okinawa dipahami oleh kedua pihak sebagai Tennozan atau titik penentuan. Dalam tradisi Jepang, istilah itu merujuk pada pertempuran yang akan menentukan arah keseluruhan perang. Bagi Amerika, Okinawa adalah kesempatan untuk mempercepat akhir konflik. Bagi Jepang, ia adalah kesempatan terakhir untuk membuktikan bahwa perang masih bisa dibuat terlalu mahal untuk diteruskan. Karena itu, pertempuran di Okinawa dirancang dengan kesadaran bahwa hasilnya akan menentukan langkah berikutnya dalam Perang Pasifik. Ini bukan sekadar operasi lanjutan, melainkan tahap penentuan yang dapat memengaruhi kebijakan dan strategi di Washington maupun Tokyo. Ketika persiapan operasi dimulai, jelas bahwa yang dipertaruhkan bukan hanya wilayah, melainkan arah akhir Perang Pasifik. Pulau kecil ini akan menjadi tempat di mana ambisi, ketakutan, dan perhitungan strategis bertemu secara langsung. Dan dari sanalah salah satu operasi terbesar dalam sejarah perang amfibi mulai disusun. Ketika keputusan untuk menyerang Okinawa diambil, Amerika Serikat tidak datang dengan pendekatan terbatas. Operasi ini diberi nama Sandy Operation Iceberg dan sejak awal dirancang sebagai salah satu operasi amfibi terbesar dalam sejarah Perang Pasifik. Skala persiapannya menunjukkan bahwa ini bukan sekadar perebutan pulau, melainkan langkah besar menuju fase akhir perang. Ratusan kapal perang, kapal pendarat, kapal pendukung logistik, dan kapal induk dikerahkan ke perairan sekitar Okinawa. Di udara, ribuan pesawat tempur dan pesawat pengebom siap memberikan perlindungan udara dan dukungan serangan. Puluhan ribu marinir dan tentara darat disiapkan untuk mendarat dalam gelombang yang terkoordinasi. Dari sisi material dan logistik, Amerika berada dalam posisi yang belum pernah sekuat ini sepanjang perang. Kepercayaan diri itu bukan tanpa dasar. Selama 2 tahun sebelumnya, strategi island hopping telah membawa hasil yang konsisten. Setiap pulau yang direbut mempersempit ruang gerak Jepang dan memperkuat posisi Amerika. Dengan keunggulan produksi industri yang jauh melampaui Jepang, Amerika mampu mengganti kapal dan pesawat yang hilang dengan cepat. Secara perhitungan militer, arah perang tampak semakin jelas. Operasi darat di Okinawa dipimpin oleh Letnan Jenderal Simon Bolivar Buckner Jr., Komandan Angkatan Darat ke-10 Amerika Serikat. Di bawah kepemimpinannya, pasukan Angkatan Darat dan Marinir digabungkan dalam satu komando terpadu, sebuah koordinasi besar yang jarang terjadi sebelumnya. Buckner dikenal sebagai perwira yang tegas dan percaya bahwa tekanan berkelanjutan merupakan kunci untuk menghancurkan pertahanan musuh. Bagi dirinya, operasi ini hanyalah satu tahap dalam rangkaian logis menuju kemenangan akhir. Rencana pendaratan disusun dengan asumsi yang cukup jelas. Dalam banyak pertempuran sebelumnya, Jepang mempertahankan garis pantai dan mencoba menghentikan musuh sejak gelombang pertama. Karena itu, strategi Amerika sederhana, hancurkan pertahanan tepi laut dengan bombardir laut dan udara. Setelah itu, pasukan darat diproyeksikan bergerak cepat ke pedalaman dan memecah pertahanan utama Jepang dalam waktu relatif singkat. Tekanan politik di Washington juga turut membentuk suasana. Setelah bertahun-tahun perang, masyarakat Amerika menginginkan kepastian bahwa kemenangan sudah semakin dekat. Kemenangan di Okinawa diharapkan menjadi bukti bahwa Jepang tinggal selangkah lagi menuju kekalahan total. Di tingkat militer, para perencana melihat operasi ini sebagai cara untuk mempersiapkan kemungkinan invasi ke Jepang daratan, sekaligus menguji kemampuan koordinasi dalam skala maksimal. Dalam bukunya Tennozan, The Battle of Okinawa and the Atomic Bomb, sejarawan George Pfeiffer menggambarkan bagaimana suasana menjelang pendaratan dipenuhi kombinasi antara optimisme dan kewaspadaan. Para komandan percaya pada keunggulan mereka, tetapi tetap menyadari bahwa pertempuran di Iwo Jima telah menunjukkan bahwa Jepang tidak lagi bertempur dengan pola yang mudah ditebak.
Meski demikian, banyak yang tetap beranggapan bahwa tekanan bombardir awal akan cukup untuk melemahkan pertahanan utama. Bombardir besar-besaran pun dimulai jauh sebelum hari pendaratan. Kapal perang menembakkan ribuan peluru artileri ke pantai dan posisi yang dicurigai sebagai pertahanan musuh. Pesawat tempur dan pengebom menghantam target yang telah dipetakan sebelumnya. Dengan intensitas tembakan sebesar itu, para perencana Amerika meyakini bahwa pertahanan Jepang akan runtuh sebelum pertempuran darat benar-benar dimulai. Semua persiapan ini menunjukkan satu hal: Amerika datang ke Okinawa dengan keyakinan bahwa kekuatan gabungan laut, udara, dan darat akan mempersingkat pertempuran. Skala operasi seolah memastikan bahwa kemenangan hanyalah persoalan waktu dan koordinasi. Namun, di balik perhitungan yang rapi dan dominasi material yang mutlak, ada satu asumsi mendasar yang jarang dipertanyakan. Rencana ini bertumpu pada keyakinan bahwa Jepang akan mempertahankan pantai dan bertempur dengan pola yang masih bisa diprediksi. Seluruh struktur strategi dibangun di atas gambaran musuh yang sudah dikenal, tetapi faktanya Jepang telah menyiapkan sesuatu yang sangat berbeda. Ketika Amerika mulai mempersiapkan operasi amfibi terbesar dalam sejarah Perang Pasifik, Jepang justru bergerak ke arah yang sebaliknya. Sejak awal tahun 1945, para pemimpin militer Jepang tidak lagi hidup dalam ilusi bahwa perang dapat dimenangkan secara konvensional. Armada laut telah hancur, kekuatan udara melemah, dan kemampuan industri tidak mampu menandingi produksi Amerika. Secara rasional, perang ini hampir mustahil dimenangkan, namun bagi Jepang, menyerah bukanlah pilihan. Di Okinawa, Jepang memutuskan untuk mendefinisikan ulang arti kemenangan. Tujuan mereka bukan lagi menghentikan Amerika sepenuhnya, melainkan membuat setiap langkah maju terasa begitu mahal, sehingga musuh mulai mempertanyakan kelanjutan perang. Jika Jepang tidak bisa menang secara militer, maka mereka akan berusaha menang dengan cara lain. Memaksa Amerika membayar harga setinggi mungkin dalam korban jiwa, waktu, dan tekanan politik. Komando Pertahanan Okinawa dipercayakan kepada Letnan Jenderal Mitsuru Ushijima, seorang perwira yang dikenal tenang dan penuh perhitungan. Di bawahnya, Kepala Staf Jenderal Isamucho, sosok yang jauh lebih agresif dan cenderung mendorong perlawanan tanpa kompromi. Keduanya memiliki gaya berbeda, tetapi sepakat dalam satu tujuan: Okinawa harus dipertahankan selama mungkin, dengan cara apapun. Berbeda dengan strategi di pulau-pulau sebelumnya, Jepang tidak mempertahankan garis pantai Okinawa secara besar-besaran. Mereka membiarkan pasukan Amerika mendarat tanpa perlawanan berarti. Pertahanan utama justru dibangun jauh di selatan pulau, memanfaatkan perbukitan, gua-gua alami, dan jaringan terowongan yang telah dipersiapkan selama berbulan-bulan. Artileri dan infanteri ditempatkan dalam posisi tersembunyi, memaksa pasukan Amerika menghadapi pertempuran jarak dekat yang melelahkan. Di bawah komando Ushijima, pasukan Jepang diperintahkan untuk menghindari serangan frontal yang sia-sia. Mereka diminta bertahan, menghemat amunisi, dan menunggu momen yang tepat untuk menyerang. Bagi Ushijima, waktu merupakan senjata strategis. Semakin lama pertempuran berlangsung, semakin banyak korban di pihak Amerika, dan semakin besar tekanan terhadap opini publik di Washington. Sejarawan George Pfeiffer dalam bukunya Tennozan, The Battle of Okinawa and the Atomic Bomb, menjelaskan bahwa strategi Jepang di Okinawa pada dasarnya adalah strategi keputusasaan yang terencana. Para perwira menyadari bahwa pulau itu kemungkinan besar akan jatuh. Namun jika mereka mampu menyebabkan korban dalam jumlah yang belum pernah terjadi sebelumnya, mungkin Amerika akan berpikir dua kali sebelum menyerang Jepang daratan. Dengan kata lain, Okinawa dijadikan panggung untuk menunjukkan bahwa invasi ke tanah utama Jepang akan menjadi bencana yang tak terbayangkan. Pendekatan ini juga mencerminkan perubahan psikologis di tubuh militer Jepang. Perang tidak lagi dipahami sebagai pertarungan untuk merebut wilayah, melainkan sebagai perjuangan mempertahankan kehormatan nasional dan memperlambat kehancuran yang sudah di depan mata.
Dalam konteks ini, bertahan hingga titik terakhir dianggap lebih terhormat daripada menyerah atau mundur demi menyelamatkan sisa pasukan. Di Okinawa, durasi pertempuran dan jumlah korban menjadi bagian dari strategi. Selama garis pertahanan belum runtuh, Jepang menganggap misinya berjalan sesuai rencana. Bahkan ketika mereka sendiri mengalami kerugian besar, tujuan utamanya tetap sama, memperpanjang perang selama mungkin. Dua pendekatan yang sangat berbeda akhirnya bertemu di Okinawa. Amerika dengan keyakinan pada dominasi materialnya dan Jepang dengan tekad untuk menguras daya tahan lawan. Okinawa menjadi medan pertemuan dua logika perang yang saling bertolak belakang. Di sanalah pada awal April tahun 1945, pertempuran besar itu akhirnya benar-benar dimulai. Pagi 1 April tahun 1945, Cakrawala di lepas pantai Okinawa dipenuhi ribuan kapal perang Amerika. Setelah berhari-hari pengeboman dari laut dan udara, operasi pendaratan terbesar di Pasifik akhirnya dimulai. Gelombang pertama pasukan mulai bergerak menuju pantai di bawah perlindungan tembakan artileri dan pesawat tempur. Para prajurit bersiap menghadapi perlawanan sengit seperti yang mereka alami di Tarawa, Saipan, dan Iwo Jima, di mana setiap meter pantai dibayar mahal dengan nyawa. Namun yang mereka temukan di Okinawa justru keheningan. Ketika pintu kapal pendarat terbuka dan pasukan berlari menuju daratan, hampir tidak ada tembakan balasan, tidak ada rentetan peluru yang menyambut mereka, tidak ada serangan bunuh diri di garis pantai. Pantai-pantai yang diperkirakan akan menjadi medan pembantaian justru terasa sunyi. Dalam hitungan jam, puluhan ribu tentara Amerika berhasil mendarat dengan korban jauh lebih sedikit dari yang diperkirakan. Bagi para prajurit Amerika, situasi itu terasa ganjil. Setelah persiapan besar dan ketegangan berhari-hari, mereka justru disambut keheningan. Beberapa komandan awalnya menganggap bahwa bombardir sebelumnya telah berhasil menghancurkan pertahanan Jepang. Bahkan sempat muncul keyakinan bahwa Okinawa mungkin bisa direbut lebih cepat daripada yang diperkirakan. Pada hari pertama itu, pasukan Amerika berhasil mengamankan wilayah yang luas dan merebut dua lapangan terbang strategis tanpa perlawanan berarti. Keberhasilan ini seakan membenarkan strategi pengeboman intensif dan pendaratan besar-besaran telah bekerja dengan efektif. Dari luar, operasi tampak berjalan sesuai rencana. Namun keheningan itu menyembunyikan kenyataan yang jauh lebih kompleks. Sejarawan George Pfeiffer dalam bukunya Tennozan, The Battle of Okinawa and the Atomic Bomb, menjelaskan bahwa keputusan Jepang untuk tidak mempertahankan garis pantai merupakan bagian dari strategi yang sudah dirancang sejak awal. Pantai memang tidak dimaksudkan sebagai medan utama. Pasukan Jepang sengaja menahan diri, membiarkan Amerika masuk lebih jauh ke daratan sebelum menghadapi pertahanan yang sebenarnya. Keheningan yang mereka temui pada hari pertama pendaratan justru menjadi bagian dari strategi Jepang untuk menarik pasukan Amerika bergerak lebih jauh ke wilayah yang telah dipersiapkan sebagai medan perang sesungguhnya. Di perbukitan berbatu Okinawa, ribuan tentara Jepang telah membangun jaringan gua, bunker, dan terowongan bawah tanah. Posisi-posisi ini dirancang untuk bertahan dari pengeboman berat, sehingga sebagian besar pasukan tetap utuh dan siap bertempur. Kesalahan membaca situasi mulai terlihat secara perlahan. Tanpa perlawanan besar di pantai, pasukan Amerika bergerak cepat ke pedalaman. Namun semakin jauh mereka melangkah, medan menjadi semakin sulit. Perbukitan terjal, lembah sempit, dan posisi pertahanan tersembunyi memperlihatkan bahwa pertempuran utama belum benar-benar dimulai. Karena itu, hari pendaratan di Okinawa tercatat sebagai salah satu yang paling lancar dalam Perang Pasifik. Namun kelancaran tersebut menimbulkan kesan yang menyesatkan. Keberhasilan awal membuat banyak pihak percaya bahwa pertahanan Jepang telah runtuh. Padahal tanpa disadari, pasukan Amerika justru sedang bergerak menuju medan perang yang telah dipilih dan dipersiapkan lawan dengan sangat matang. Beberapa hari kemudian, kenyataan mulai terlihat. Ketika pasukan Amerika bergerak ke selatan, tembakan artileri dan senapan mesin mulai menyambut mereka dari lereng-lereng perbukitan.
Setiap bukit berubah menjadi benteng, setiap gua menjadi sarang pertahanan. Okinawa perlahan berubah dari pendaratan yang mulus menjadi pertempuran yang melelahkan dan mematikan. Setelah melewati pantai tanpa hambatan, pasukan Amerika mulai menyadari bahwa Okinawa bukan sekadar pulau tropis biasa. Di selatan, medan membatasi pergerakan kendaraan lapis baja dan memaksa pasukan bertempur dalam jarak dekat. Tank kesulitan bergerak, artileri tidak selalu mendapatkan sudut tembak yang jelas, dan setiap kemajuan harus dibayar dengan pertempuran yang melelahkan. Bagi pasukan yang terbiasa mengandalkan mobilitas dan dukungan artileri terbuka, medan seperti ini menghadirkan tantangan yang berbeda. Hujan musim semi mulai turun dengan intensitas yang tidak menentu. Tanah berubah menjadi lumpur tebal yang memperlambat pergerakan kendaraan dan artileri. Tank-tank sering terjebak di lereng licin. Jalur suplai yang sebelumnya tertata rapi menjadi terganggu oleh kondisi tanah yang sulit dilalui. Setiap pergerakan pasukan kecil memerlukan koordinasi dan tenaga yang lebih besar dibandingkan pertempuran di wilayah yang lebih terbuka. Di bawah permukaan tanah, Jepang telah menyiapkan sistem pertahanan yang tersembunyi. Gua-gua dihubungkan dengan terowongan sempit yang memungkinkan pasukan bergerak tanpa terdeteksi. Posisi senapan mesin dan artileri ditempatkan di balik bukit sehingga sulit dijangkau oleh tembakan langsung. Ketika Amerika menyerang satu titik, pasukan Jepang mundur melalui terowongan dan muncul kembali dari titik lain. Bagi pasukan Amerika, musuh terasa seperti hadir di mana-mana, namun jarang terlihat secara jelas. Kondisi ini mengubah pola pertempuran secara drastis. Garis depan menjadi kabur, keberadaan pasukan Jepang sulit dideteksi, tetapi ancamannya selalu nyata. Setiap bukit yang berhasil direbut belum tentu aman. Tembakan bisa tiba-tiba muncul dari celah tanah atau pintu gua yang tersembunyi. Pasukan Amerika terpaksa harus mendekat hingga jarak beberapa meter hanya untuk memastikan sebuah posisi benar-benar kosong, yang berarti mereka harus bertempur dalam jarak yang sangat berbahaya. Keunggulan teknologi yang selama ini menjadi andalan Amerika mulai kehilangan efektivitasnya. Artileri dan bombardir udara tetap menghantam target, tetapi banyak posisi pertahanan Jepang terlindungi di bawah tanah. Tembakan besar memang menghancurkan permukaan, namun jaringan terowongan tetap utuh. Pada akhirnya, pasukan infanteri harus maju dan membersihkan setiap posisi secara langsung satu persatu dengan risiko nyawa di setiap langkahnya. Pertempuran di Okinawa berubah menjadi perburuan yang tidak pasti. Setiap gerakan harus dilakukan dengan hati-hati. Setiap langkah maju berpotensi memicu tembakan dari arah yang tidak terduga. Tekanan psikologis pun meningkat karena musuh tidak pernah benar-benar terlihat, tetapi keberadaan mereka selalu terasa. Dalam bukunya Tenno-zan, The Battle of Okinawa and the Atomic Bomb, sejarawan George Pfeiffer menggambarkan bagaimana medan Okinawa secara efektif menetralkan sebagian keunggulan Amerika. Pertempuran di pulau ini bukan lagi soal manuver besar, melainkan tentang ketahanan individu dan kemampuan bertahan di lingkungan yang menguras fisik serta mental. Pasukan Amerika perlahan menyadari bahwa setiap perlawanan kecil yang mereka hadapi bukanlah kebetulan. Mereka sedang digiring menuju satu wilayah yang lebih padat, lebih gelap, dan lebih mematikan. Dan semua pertempuran kecil ini hanyalah pembukaan. Seluruh jejak kaki mereka kini mengarah ke satu titik di selatan, garis pertahanan utama yang telah dipersiapkan Jepang sebagai benteng terakhir mereka di Okinawa. Ketika pasukan Amerika bergerak semakin jauh ke selatan Okinawa, mereka tidak lagi menghadapi perlawanan yang terpisah-pisah. Di depan mereka kini berdiri satu sistem pertahanan yang tersusun dengan rapi dan disiplin. Inilah yang kemudian dikenal sebagai garis Shuri, jantung pertahanan Jepang di Okinawa. Garis Shuri bukan sebuah tembok pertahanan tunggal yang terlihat jelas dari kejauhan. Ia merupakan sistem pertahanan berlapis, dibangun dengan memanfaatkan kontur alami wilayah selatan Okinawa. Bukit-bukit strategis seperti Kakazu Ridge, Sugarloaf Hill, hingga kawasan di sekitar Kastel Shuri dijadikan titik pertahanan utama.
Setiap posisi saling terhubung dan saling melindungi. Dari ketinggian ini, Jepang dapat mengawasi jalan-jalan sempit dan lembah yang menjadi jalur gerak Amerika. Pertahanan ini bukan untuk menghentikan musuh dalam satu pukulan, tetapi untuk memperlambat pergerakan, memecah konsentrasi serangan, dan memaksa musuh bertempur berulang kali dalam jarak dekat. Struktur ini membuat setiap serangan Amerika kehilangan momentum. Ketika satu posisi berhasil direbut, pasukan penyerang tidak otomatis bisa bergerak bebas. Mereka harus menghadapi posisi berikutnya yang sudah siap bertempur. Tidak ada celah untuk melakukan manuver cepat. Setiap kemajuan harus diraih melalui tekanan bertahap dan pertempuran yang berulang. Pertempuran pun berubah menjadi rangkaian bentrokan jarak dekat yang brutal. Pasukan harus bergerak dari satu perlindungan ke perlindungan lain dalam ruang yang sempit dan terbuka terhadap tembakan. Serangan artileri dan dukungan udara tetap diberikan, tetapi pada akhirnya infanteri harus mendekat dan memastikan satu persatu posisi benar-benar jatuh. Proses ini menuntut tenaga besar dan membawa risiko tinggi. Tidak ada satu momen dramatis yang langsung mengubah arah pertempuran. Tidak ada garis pertahanan yang runtuh sekaligus. Yang terjadi hanyalah pertarungan terus-menerus untuk menguasai ruang yang sangat terbatas. Setiap bukit menjadi medan tempur baru. Setiap gundukan tanah menjadi arena pertempuran tersendiri. Ritme pertempuran melambat, tetapi intensitasnya justru semakin meningkat. Bagi pasukan Amerika, harapan untuk menembus pertahanan Jepang dengan cepat semakin memudar. Garis Shuri menunjukkan bahwa sistem pertahanan ini tidak akan runtuh oleh satu serangan besar. Ia harus dibongkar lapis demi lapis. Setiap lapisan memerlukan waktu, perencanaan, dan korban yang tidak sedikit. Bahkan ketika posisi penting berhasil direbut, harga yang harus dibayar sangatlah mahal. Di sisi lain, pertahanan ini juga menuntut pengorbanan besar dari pihak Jepang. Posisi yang dipertahankan hingga titik terakhir hampir selalu berujung pada korban jiwa. Namun dalam logika pertahanan yang diterapkan di Shuri, durasi perlawanan memiliki nilai strategis tersendiri. Setiap hari yang berhasil dipertahankan dipandang sebagai keuntungan taktis, karena semakin lama pertempuran berlangsung, semakin besar pula beban yang harus ditanggung Amerika. Dalam bukunya Tennosan, The Battle of Okinawa and the Atomic Bomb, sejarawan George Pfeiffer menekankan bahwa garis Shuri adalah inti dari pertempuran darat Okinawa. Bagaimana sistem pertahanan ini dirancang bukan untuk menghasilkan kemenangan cepat, melainkan untuk memperpanjang konflik dan memaksa musuh membayar mahal setiap kemajuan. Di sekitar Shuri, perang tidak lagi bergerak dalam lompatan besar, tetapi dalam langkah-langkah kecil yang menguras. Seiring berjalannya waktu, kerugian di kedua pihak terus bertambah. Setiap meter tanah yang direbut merupakan hasil dari serangan berulang, pertahanan yang keras, dan pertempuran yang melelahkan. Tidak ada wilayah yang diperoleh tanpa perlawanan. Tidak ada posisi yang jatuh tanpa pertempuran sengit. Pada akhirnya, garis Shuri menjadi puncak dari seluruh pertempuran darat di Okinawa. Disinilah tempo perang ditentukan. Disinilah terlihat jelas bahwa kemenangan tidak akan datang dengan cepat. Setiap kemajuan harus dibayar mahal dan setiap keputusan membawa konsekuensi langsung bagi pasukan yang bertempur di garis depan. Ketika pertempuran berubah menjadi adu ketahanan, kedua pihak memasuki fase paling melelahkan dari perang ini. Bukan lagi soal manuver cepat atau serangan mendadak, melainkan siapa yang mampu bertahan lebih lama di bawah tekanan yang terus meningkat. Memasuki akhir April hingga awal Mei 1945, pertempuran di Okinawa memasuki fase yang berbeda. Tidak ada lagi manuver besar atau terobosan dramatis. Garis depan bergerak sangat lambat, kadang hanya puluhan meter dalam sehari. Setiap bukit, setiap parit diperebutkan dengan harga yang sangat mahal. Perang tidak berhenti, tetapi berubah menjadi tekanan konstan yang menggerus tenaga secara perlahan. Bagi pasukan Amerika, musuh tidak lagi hanya tentara Jepang yang bersembunyi di balik pertahanan bawah tanah. Kelelahan fisik menjadi ancaman yang sama seriusnya. Operasi berlangsung hampir tanpa jeda. Hujan, lumpur, dan medan berbukit tidak hanya memperlambat gerakan, tetapi juga menguras daya tahan pasukan.
Rotasi memang dilakukan, namun intensitas pertempuran membuat waktu istirahat terasa tidak cukup. Luka kecil yang seharusnya pulih dalam beberapa hari justru memburuk karena kondisi di garis depan tidak memberi kesempatan bagi para prajurit untuk pulih sepenuhnya. Tekanan mental pun semakin berat, tidak ada kepastian kapan pertempuran akan berakhir. Setiap hari menghadirkan risiko yang sama besarnya, tanpa jaminan bahwa besok akan lebih mudah. Prajurit yang sebelumnya yakin bahwa kemenangan tinggal selangkah lagi, kini mulai menyadari bahwa Okinawa bukanlah pertempuran singkat. Harapan akan penyelesaian cepat perlahan menghilang, digantikan oleh kebutuhan untuk mempertahankan posisi dan bertahan dalam perang yang terus berlarut. Di pihak Jepang, situasinya semakin kritis setelah pasukan Amerika menguasai bagian utara Okinawa dan terus menekan ke selatan. Jalur suplai Jepang kian terputus dan terisolasi. Persediaan amunisi menipis sehingga penggunaannya harus diperhitungkan dengan ketat. Ransum dibagi dalam jumlah yang semakin kecil. Banyak unit bertahan di jaringan gua dan bunker dengan komunikasi yang tidak stabil dari komando di Jepang daratan. Mereka bertahan dalam kondisi yang semakin sempit dengan cadangan yang terus menipis. Dalam situasi seperti ini, tujuan strategis di tingkat komando tertinggi semakin terasa jauh dari realitas di garis depan. Bagi pasukan Amerika, rencana invasi ke Jepang daratan maupun pertimbangan politik di Washington tidak lagi menjadi fokus utama. Prioritas mereka adalah melewati hari ini dengan selamat. Bagi tentara Jepang, gagasan mempertahankan kehormatan kekaisaran berubah menjadi upaya mempertahankan setiap posisi yang tersisa dengan sumber daya yang semakin terbatas. Pada tahap ini, pertempuran Okinawa berubah menjadi perang kelelahan. Bukan lagi soal perebutan simbolis sebuah posisi, melainkan soal daya tahan manusia. Setiap keputusan taktis harus mempertimbangkan kemampuan pasukan yang semakin terkuras. Para komandan di kedua pihak tidak hanya menghitung jumlah amunisi atau dukungan artileri, tetapi juga kemampuan prajurit mereka untuk terus bertempur di tengah tekanan tanpa henti. Sejarawan George Pfeiffer dalam bukunya Tennozan, The Battle of Okinawa and the Atomic Bomb, menggambarkan fase ini sebagai titik di mana pertempuran berubah menjadi ujian ketahanan kolektif. Banyak prajurit di kedua sisi tidak lagi bertempur demi strategi besar, melainkan demi kelangsungan hidup sehari-hari. Perang menyempit dari tujuan geopolitik menjadi persoalan individu, bertahan atau gugur. Seiring berjalannya waktu, satu hal semakin jelas, bahkan kemenangan pun tidak akan mengakhiri pertempuran dalam waktu dekat. Bagi Amerika, keunggulan material tidak menghapus kenyataan bahwa korban terus bertambah dan setiap kemajuan harus dibayar mahal. Bagi Jepang, pilihan semakin terbatas. Mundur berarti kehilangan posisi, bertahan berarti menghadapi kehancuran yang hampir pasti. Di kedua pihak, ketahanan fisik dan mental menjadi faktor yang sama pentingnya dengan senjata. Pada fase ini, perang darat di Okinawa telah berubah menjadi adu ketahanan yang panjang dan melelahkan. Kedua pihak sama-sama tertekan, meski dalam kondisi yang berbeda. Tekanan itu tidak hanya terlihat di garis depan, tetapi juga dirasakan dalam setiap keputusan yang diambil oleh para komandan. Di perairan sekitar Okinawa, Amerika menghadapi ancaman lain yang sama mematikannya. Kali ini bukan dari darat, melainkan dari langit dan laut. Serangan-serangan nekat yang datang tanpa ragu, dirancang bukan untuk kembali, melainkan untuk menghancurkan. Inilah babak baru dalam pertempuran Okinawa. Ketika pertempuran darat di Okinawa memasuki fase yang melelahkan, laut di sekeliling pulau justru berubah menjadi arena ancaman yang tak kalah serius. Armada Amerika yang mengawal dan mendukung operasi darat tidak hanya menghadapi tembakan artileri pantai atau serangan kapal selam. Mereka kini berhadapan dengan taktik baru yang jauh lebih mematikan dan sulit diprediksi. Serangan udara kamikaze. Serangan bunuh diri ini sebenarnya bukan hal baru dalam Perang Pasifik, tetapi di Okinawa skalanya meningkat secara drastis. Jepang mengerahkan ratusan pesawat dalam gelombang demi gelombang, masing-masing diterbangkan oleh pilot yang telah menerima misi satu arah.
Sasaran utama mereka adalah kapal-kapal induk, kapal perusak, dan kapal pendukung yang menjaga garis pertahanan laut di sekitar Okinawa. Berbeda dengan pertempuran udara konvensional, pilot kamikaze tidak berusaha memenangkan duel di udara. Tujuan mereka tunggal, menghantam kapal musuh dengan kecepatan tinggi, membawa bahan bakar dan bom sebagai bagian dari tubuh pesawat itu sendiri. Bahkan satu pesawat yang berhasil menembus pertahanan sudah cukup untuk menghancurkan dek kapal, menyebabkan kerusakan besar dan korban jiwa dalam jumlah signifikan. Bagi armada Amerika, ancaman ini menciptakan tekanan mental yang konstan. Setiap titik kecil di langit bisa menjadi ancaman mematikan. Alarm peringatan berbunyi hampir setiap hari. Awak kapal harus selalu siaga, siang dan malam, dengan waktu istirahat yang semakin terbatas. Tidak ada jeda yang benar-benar aman, karena serangan bisa datang tiba-tiba dari arah yang tak terduga. Komando Laut Amerika di kawasan ini berada di bawah kepemimpinan Raymond Ames Spruance, seorang laksamana yang telah berpengalaman dalam berbagai pertempuran besar Pasifik. Di Okinawa, ia menghadapi tantangan berbeda. Armada yang besar memang memberi keunggulan, tetapi luasnya area operasi membuat perlindungan terhadap setiap kapal menjadi sulit. Sistem radar dan patroli udara membantu mendeteksi serangan lebih awal, tetapi tidak ada sistem yang mampu menjamin perlindungan total. Selama pertempuran Okinawa, puluhan kapal Amerika mengalami kerusakan akibat serangan kamikaze. Beberapa kapal tenggelam, sementara yang lain terbakar hebat dan harus ditarik keluar dari garis tempur. Korban jiwa meningkat bukan hanya karena benturan awal, tetapi karena kebakaran yang menjalar cepat di dek kapal yang penuh amunisi dan bahan bakar. Pemandangan kapal yang diselimuti asap hitam menjadi gambaran nyata bahwa perang masih jauh dari kata selesai. Bagi Jepang, kamikaze merupakan strategi putus asa di tengah ketimpangan kekuatan yang semakin lebar. Produksi pesawat menurun, pilot berpengalaman semakin sedikit, dan dominasi udara Amerika hampir tak terbendung. Dalam kondisi itu, serangan bunuh diri dianggap sebagai cara untuk memberikan dampak maksimal dengan sumber daya yang tersisa. Setiap pesawat yang lepas landas membawa harapan bahwa kerusakan besar di pihak lawan dapat memperlambat atau bahkan menggagalkan operasi di Okinawa. Dalam bukunya Tenno-zan, The Battle of Okinawa and the Atomic Bomb, sejarawan George Pfeiffer mencatat bahwa intensitas serangan kamikaze di Okinawa merupakan yang terbesar sepanjang Perang Pasifik. Efeknya tidak hanya terlihat pada kerusakan fisik kapal, tetapi juga pada kondisi psikologis para awak. Ketidakpastian dan ancaman terus-menerus mengikis rasa aman yang biasanya datang dari superioritas angkatan laut. Selama berbulan-bulan, perairan Okinawa tidak pernah benar-benar tenang. Bahkan ketika sirene tidak berbunyi, kewaspadaan tetap dipertahankan. Kapal-kapal bergerak dalam formasi yang dirancang untuk saling melindungi. Pesawat patroli terus menyisir langit. Setiap hari membuka kemungkinan pertemuan mematikan antara pesawat yang sengaja dijadikan senjata dan kapal-kapal yang berjuang untuk tetap bertahan. Namun perang di Okinawa tidak hanya meninggalkan jejak pada tentara dan kapal perang. Di daratan pulau itu sendiri, dampak yang jauh lebih luas sedang terjadi. Perang juga menghantam warga sipil. Mereka yang tidak berseragam, tidak bersenjata, tetapi terjebak di tengah salah satu pertempuran paling brutal dalam sejarah Pasifik. Sebelum pertempuran besar itu dimulai, Okinawa merupakan rumah bagi lebih dari 400.000 warga sipil. Pulau ini bukan sekadar titik strategis di peta militer, melainkan tempat orang bekerja, bersekolah, bertani, dan membangun kehidupan sehari-hari. Ketika operasi militer dimulai, sebagian besar warga sipil tidak sempat dievakuasi. Banyak keluarga tetap berada di desa-desa dan kota-kota kecil ketika pertempuran mendekat. Ketika intensitas pertempuran semakin meningkat, ruang aman bagi warga sipil semakin menyempit. Desa-desa berubah menjadi jalur pergerakan pasukan. Rumah-rumah digunakan sebagai tempat berlindung sementara atau posisi pertahanan. Banyak warga terpaksa mengungsi ke gua-gua dan lereng bukit untuk mencari perlindungan dari tembakan artileri dan serangan udara.
Dalam situasi seperti itu, perbedaan antara medan perang dan ruang hidup warga sipil menjadi tidak jelas. Ketakutan warga tidak hanya lahir dari dentuman meriam. Selama bertahun-tahun, sistem pendidikan militeristik Jepang menanamkan doktrin kesetiaan mutlak kepada kaisar dan negara. Warga Okinawa diberi gambaran bahwa jika pasukan Amerika mendarat, mereka akan menghadapi penyiksaan dan kekejaman. Narasi ini menyebar luas menjelang invasi. Ketika pasukan Amerika benar-benar tiba, ketakutan itu telah lebih dulu tertanam. Dalam suasana panik dan informasi yang terbatas, banyak keluarga mengambil keputusan yang tragis karena percaya tidak ada jalan selamat. Di tengah tekanan tersebut, kekerasan tidak hanya datang dari arah luar. Sejumlah laporan dan kesaksian menyebutkan adanya tekanan terhadap warga sipil untuk tidak menyerah, bahkan untuk membantu pertahanan Jepang. Dalam kekacauan yang terus memburuk, banyak warga Okinawa terjebak di antara dua kekuatan besar yang sedang bertempur. Mereka tidak memegang senjata, tetapi tetap berada di garis bahaya, tanpa kendali atas nasib mereka sendiri. Diperkirakan lebih dari 100.000 warga sipil Okinawa tewas selama pertempuran yang berlangsung hampir 3 bulan itu. Sebagian besar meninggal akibat tembakan artileri, serangan udara, atau terjebak dalam baku tembak. Banyak pula yang tewas karena kelaparan, penyakit, atau tindakan putus asa yang dipicu rasa takut. Skala korban ini menjadikan pertempuran Okinawa sebagai salah satu pertempuran paling mematikan bagi penduduk sipil di teater Pasifik. Bukan hanya konflik militer, tetapi tragedi kemanusiaan berskala besar. Menjelang akhir pertempuran, Laksamana Jepang Minoru Ota mengirimkan laporan terakhirnya sebelum ia wafat. Dalam pesan itu, ia secara khusus menyinggung penderitaan rakyat Okinawa. Ia menggambarkan bagaimana masyarakat Okinawa berada dalam kondisi yang sangat tertekan dan bagaimana mereka turut menanggung beban perang yang tidak mereka pilih. Catatan tersebut menjadi salah satu dokumen penting yang menunjukkan bahwa di dalam struktur militer Jepang sendiri ada kesadaran tentang besarnya beban yang ditanggung warga sipil. Apa yang ia tuliskan bukan sekedar laporan resmi, melainkan gambaran nyata dari kondisi yang sedang terjadi di lapangan. Banyak keluarga kehilangan orang tua, anak atau saudara. Rumah dan lahan pertanian hancur. Trauma akibat hidup berbulan-bulan di bawah ancaman kematian meninggalkan bekas yang dalam. Ingatan tentang pertempuran itu kemudian menjadi bagian dari memori kolektif masyarakat Okinawa, diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dalam bukunya Tennozan, The Battle of Okinawa and the Atomic Bomb, sejarawan George Pfeiffer menekankan bahwa tragedi sipil di Okinawa merupakan salah satu aspek paling menentukan dalam memahami makna pertempuran ini. Jumlah korban sipil yang sangat besar membuat Okinawa bukan sekadar operasi militer besar, melainkan bencana kemanusiaan yang mengubah persepsi tentang bagaimana perang modern dijalankan di wilayah berpenduduk. Ketika angka korban terus meningkat dan kondisi warga sipil semakin memburuk, tekanan terhadap para pemimpin militer di kedua pihak semakin besar. Pertempuran ini bukan lagi sekadar perebutan posisi strategis. Di Okinawa, perang memperlihatkan konsekuensi paling kelamnya ketika warga sipil menjadi korban dalam jumlah besar. Di titik inilah, dampak pertempuran Okinawa melampaui pulau itu sendiri dan ikut mempengaruhi keputusan-keputusan besar yang akan segera mengubah jalannya Perang Pasifik. Memasuki akhir Mei tahun 1945, arah pertempuran di Okinawa mulai terlihat jelas. Garis pertahanan utama Jepang terus terdorong ke selatan oleh serangan bertubi-tubi pasukan Amerika. Posisi-posisi strategis yang sebelumnya saling menopang kini terpisah satu sama lain. Jalur komunikasi terputus oleh tembakan artileri dan pemboman udara. Satuan-satuan yang tersisa bertempur dalam kondisi terisolasi, tanpa koordinasi yang solid seperti pada awal pertempuran. Masalah Jepang bukan hanya kehilangan wilayah. Persediaan amunisi menurun drastis, logistik terganggu, makanan semakin sulit didapat, dan korban semakin sulit dievakuasi dengan aman. Dalam situasi seperti ini, setiap perintah yang dikeluarkan langsung berdampak pada hidup dan mati prajurit di garis depan. Komando Jepang di Okinawa dihadapkan pada pilihan yang semakin terbatas.
Di tingkat komando, perbedaan pandangan semakin jelas. Letnan Jenderal Mitsuru Ushijima, komandan pasukan Jepang di Okinawa, memilih pendekatan yang hati-hati. Ia menyadari bahwa kekuatan yang tersisa sudah sangat terbatas dan harus digunakan secara realistis. Namun kepala stafnya, Isamucho, berpandangan sebaliknya. Ia mendorong dilancarkannya serangan balasan besar-besaran, sebuah upaya ofensif terakhir untuk mempertahankan kehormatan meskipun peluang keberhasilannya kecil. Perbedaan sikap itu mencerminkan dilema yang lebih besar. Haruskah mereka bertahan selama mungkin demi memperlambat laju musuh, ataukah melancarkan serangan terakhir meski hampir pasti berakhir dengan kehancuran total? Namun dengan kenyataan bahwa bantuan dari Jepang daratan hampir mustahil datang, kedua pilihan itu sama-sama mengarah pada kerugian besar. Di sisi lain, armada laut Jepang telah lumpuh dan angkatan udara tidak lagi mampu menembus dominasi Amerika. Sementara itu, di pihak Amerika, strategi dijalankan tanpa jeda. Pasukan terus bergerak maju, didukung artileri berat, tank, dan suplai yang stabil dari laut. Keunggulan jumlah dan logistik dimanfaatkan sepenuhnya. Setiap celah dalam pertahanan Jepang diserang tanpa kompromi. Tujuan mereka jelas, mengakhiri perlawanan di Okinawa secepat mungkin sebelum jumlah korban semakin membengkak. Namun kemenangan itu harus dibayar dengan harga yang sangat mahal. Korban di pihak Amerika terus bertambah setiap hari. Setiap bukit yang direbut harus dibayar mahal. Para komandan Amerika mulai menyadari bahwa pertempuran ini bukan sekadar soal merebut wilayah, tetapi bagaimana mematahkan perlawanan tanpa memperpanjang penderitaan yang sudah sangat luas. Pada titik ini, kenyataan tak lagi dapat diabaikan. Pasukan Jepang di Okinawa semakin terisolasi, pertahanan runtuh satu persatu. Dalam budaya militer Kekaisaran Jepang, kekalahan seringkali dipandang sebagai aib pribadi bagi komandan. Dalam situasi inilah pilihan terakhir diambil, mengakhiri hidup sebagai bentuk tanggung jawab atas kegagalan mempertahankan pulau tersebut. Dalam bukunya Tennozan, The Battle of Okinawa and the Atomic Bomb, sejarawan George Pfeiffer menjelaskan bahwa keputusan akhir para komandan Jepang di Okinawa bukanlah tindakan spontan, melainkan hasil dari tekanan bertahap yang telah membangun selama berminggu-minggu. Ia menunjukkan bagaimana konflik internal, realitas militer, dan budaya kehormatan militer Jepang berpadu dalam momen-momen terakhir itu. Dengan runtuhnya kepemimpinan dan hilangnya kemampuan koordinasi efektif, perlawanan terorganisir di Okinawa perlahan mereda. Pertempuran tidak berhenti secara tiba-tiba, tetapi intensitasnya menurun seiring hilangnya struktur komando pusat. Beberapa minggu kemudian, pertempuran Okinawa resmi berakhir. Namun berakhirnya pertempuran tidak berarti berakhirnya perang. Okinawa justru menjadi pertanda betapa mahalnya harga yang harus dibayar jika Jepang daratan diserang langsung. Sebuah kenyataan yang kemudian memengaruhi keputusan besar dalam babak akhir Perang Pasifik. Pada akhir Juni 1945, pertempuran di Okinawa dinyatakan selesai. Pasukan Amerika Serikat resmi menguasai pulau itu. Tembakan artileri yang selama berminggu-minggu mengguncang tanah akhirnya mereda dan perlawanan Jepang yang tersisa hanya berupa kelompok-kelompok kecil yang bergerak tanpa koordinasi. Secara operasional, tujuan utama Operation Iceberg telah tercapai. Bagi para perencana perang di Washington dan Pasifik, Okinawa bukan sekadar pulau. Ia adalah pijakan terakhir sebelum daratan Jepang. Lapangan udara segera diperbaiki dan diperluas. Pelabuhan diamankan, jalur logistik dibuka kembali. Infrastruktur militer mulai dibangun kembali di atas tanah yang baru saja menjadi medan pertempuran paling berdarah di Pasifik. Namun di balik keberhasilan strategis itu, kondisi Okinawa menyisakan gambaran yang jauh lebih kelam. Wilayah selatan pulau hancur hampir sepenuhnya. Bukit-bukit yang sebelumnya menjadi pusat pertahanan kini dipenuhi reruntuhan dan sisa-sisa pertempuran. Banyak permukiman tidak lagi dapat dihuni. Lahan pertanian yang menopang kehidupan mereka rusak atau terbengkalai. Warga yang selamat harus hidup tanpa rumah yang layak dan tanpa kepastian tentang masa depan mereka.
Bagi masyarakat Okinawa, perang tidak benar-benar berhenti ketika tembakan terakhir dilepaskan karena dampaknya terus mereka rasakan dalam kehidupan sehari-hari selama bertahun-tahun setelahnya. Angka korban jiwa di Okinawa menunjukkan betapa brutalnya pertempuran itu. Lebih dari 12.000 tentara Amerika tewas dan puluhan ribu lainnya terluka. Di pihak Jepang, sebagian besar dari sekitar 100.000 lebih pasukan yang ditempatkan di pulau tersebut tewas. Yang paling tragis adalah nasib warga sipil. Diperkirakan ratusan ribu orang Okinawa atau hampir seperempat populasi pulau saat itu meninggal akibat pertempuran, kelaparan, atau bunuh diri massal yang dipicu propaganda perang. Angka-angka ini menjadikan Okinawa salah satu tragedi kemanusiaan terbesar dalam Perang Pasifik. Besarnya korban jiwa membuat kata kemenangan terdengar berbeda. Secara militer, Amerika berhasil merebut pulau yang sangat penting secara strategis. Tetapi harga yang dibayar membuat banyak perwira dan prajurit mulai memikirkan kembali apa arti keberhasilan tersebut. Jika satu pulau saja menuntut pengorbanan sebesar ini, maka bayangan tentang invasi ke Jepang daratan menjadi jauh lebih mengkhawatirkan. Dalam bukunya Tennozan, The Battle of Okinawa and the Atomic Bomb, sejarawan George Pfeiffer menggambarkan bahwa setelah pertempuran berakhir, banyak prajurit Amerika tidak merayakan kemenangan dengan euforia. Mereka justru dihantui oleh kesadaran bahwa perang belum selesai dan bahwa pengalaman di Okinawa mungkin hanyalah gambaran awal dari apa yang bisa terjadi di Jepang sendiri. Okinawa akhirnya jatuh, peta militer berubah, posisi strategis Amerika semakin kuat. Namun di tengah reruntuhan kota, kuburan massal, dan rumah-rumah yang terbakar, kemenangan itu terasa sunyi. Tidak ada perasaan bahwa segalanya telah terselesaikan. Sebaliknya, Okinawa justru memunculkan pertanyaan besar. Jika invasi daratan Jepang benar-benar dilakukan, berapa juta nyawa lagi yang akan hilang? Pertanyaan inilah yang beberapa minggu kemudian akan memengaruhi keputusan paling kontroversial dalam sejarah perang modern. Okinawa bukan akhir dari Perang Dunia Kedua. Ketika pulau itu berada di bawah kendali Amerika pada Juni tahun 1945, Jepang masih bertahan. Pemerintah di Tokyo belum menyatakan menyerah. Jutaan tentara masih ditempatkan di daratan utama Kepulauan Jepang. Secara militer dan politik, perang masih berlangsung. Namun pertempuran di Okinawa mengubah cara para pemimpin dunia memandang kelanjutan perang itu. Pertempuran di pulau tersebut memperlihatkan gambaran yang jelas tentang apa yang mungkin terjadi jika invasi ke Jepang daratan dilakukan. Jumlah korban yang tinggi, perlawanan tanpa kompromi, serta keterlibatan besar warga sipil menunjukkan bahwa perang berikutnya tidak akan lebih ringan dan mungkin jauh lebih menghancurkan. Di Washington, perhitungan mulai berubah. Invasi langsung berarti kemungkinan ratusan ribu korban tambahan di kedua pihak. Okinawa menjadi semacam simulasi yang tidak direncanakan. Sebuah contoh nyata tentang biaya yang harus dibayar jika perang diteruskan dengan cara konvensional. Dalam situasi itulah, keputusan paling berat dalam sejarah modern mulai dipertimbangkan. Bom atom tidak muncul dalam ruang kosong. Ia lahir dari ketakutan, kelelahan, dan kalkulasi strategis yang dipengaruhi langsung oleh pengalaman di Okinawa. Pilihan itu ekstrim dan konsekuensinya akan jauh melampaui medan perang. Ketika bom dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki pada Agustus tahun 1945, perang akhirnya berhenti. Tetapi akhir itu membawa luka baru yang tidak kalah dalamnya. Okinawa dengan segala kehancurannya menjadi bagian penting dari jalan menuju keputusan tersebut. Perang di Okinawa bukan hanya tentang siapa yang menang dan siapa yang kalah. Ia menjadi titik ketika manusia mulai mempertanyakan bagaimana perang seharusnya diakhiri dan seberapa jauh kehancuran bisa dianggap sebagai jalan menuju perdamaian.
Okinawa adalah kemenangan militer bagi Amerika Serikat. Namun ia juga menjadi pengingat yang pahit. Dalam perang, kemenangan seringkali dibayar dengan harga yang begitu besar, mengubah arah sejarah dan cara manusia memandang perang itu sendiri.